Sedangkan apa Pak? Olahraga itu ya, ya seperti sepak bola ini harus mempunyai apa? Dedikasi atau jiwa sportivitas. Nah itu salah satu kunci itu sportivitas, yaitu menerima kekalahan sportif itu. Sportif kalau menang kita bersyukur, dan kalau kalah kita menerima masalah dengan baik. Al-Huda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, Bobotoh Persib, pemirsa Al-Huda TV, pemirsa itu Kang Agus atas izin Allah, Kang Agus bisa hadir lagi di acara Bobotoh Silaturahmi di Al-Huda TV. Alhamdulillah, narasumber hari ini sudah ada di depan Kang Agus. Ada dua orang yang nanti bakal ngobrol-ngobrol tentang Persib, tentang alam, dan tentang Bobotoh ya. Saya perkenalkan dulu. Ini adalah Bapak Haji Badari sebagai Ketua DKM Masjid Al-Huda juga ya. Terus juga ada Bapak Haji Wahyudi. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sebentar ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Yang selama panjang umur ini mari kita pergunakan untuk hal-hal positif yang baik. Baik, yang pertama saya akan langsung ngobrol ke Bapak Ketua DKM nih, Pak, ini mengenai berkaitan dengan Bobotoh Persib. Kan mungkin orang tahu, masyarakat tahu Bobotoh Persib itu satu adalah Bobotoh penggemar Persib ini. Satu, ada yang fanatik Pak. Bobotoh itu ada yang fanatik itu yang kelebihan mencintai Persib. Ada juga yang biasa-biasa, ada yang juga mencintai Persib biasa. Nah ya, nanti saya akan bertanya ke Bapak DKM ya. Di Bobotoh ini yang saya rasakan juga, atau apalagi yang darahnya masih muda-muda anak-anak ini, itu kenapa Pak Bobotoh kalau Persib main kalah, mereka itu belum bisa menerima kekalahan. Kenapa ya? Sampai akhirnya si Bobotoh itu melampiaskan dengan merusak dari luar stadion atau stadion itu sendiri. Karena kekalahan tidak bisa menerima kekalahan. Gitu ya? Ya. Itu gimana Pak bisa seperti itu kira-kira? Ini menyangkut dengan akhlak ya. Baik, terima kasih Kang Agus Gondrong. Ya. Kang Agus Jabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkaitan dengan masalah emosi, masalah tensi dalam keadaan seperti itu wajar saja, karena manusia itu tidak luput dari godaan-godaan. Salah satu ini kalau berkaitan dengan masalah emosi, biasanya itu adalah mereka masih remaja, darah muda. Yang kedua, barangkali ini akidah atau keimanannya masih ada kurang goyang muda. Nah, otomatis apabila mengatasi masalah seperti itu, sebaiknya kalau kita masih punya rasa nasional, rasa cinta, nah itu diimbangi ya, paling tidak anak-anak itu diberikan masukan tentang ibadah, pembinaan akidahnya, pembinaan akhlaknya. Lalu ya paling tidak diinformasikan, mungkin Kang Agus Jabrik sebagai koordinator koordinator penonton, diberikan arahan kepada subkoordinatornya. Anak-anak itu paling tidak kita tahu ya, yang namanya ibadah itu kan meredam terhadap emosi. Misalkan kita harus ibadah sholat dulu barangkali. Sebelum nonton ke lapang, berdoa dulu, sholat dulu kalau bisa. Kalau untuk muslim, ada yang muslim juga, ada non muslim. Muslim maupun muslim jangan punya keyakinan masing-masing. Gitu Kang Agus. Nah, berikan saran ke mereka. Nah, tatkala mereka mendapatkan kebahagiaan, jangan terlalu euforia. Katakanlah Persib menang, bersyukur, alhamdulillah.
begitu. Karena saya katakan yang namanya iblis menggoda manusia yang kata sifatnya setan, itu menggodanya itu dari sebagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, panca indera kita ini tatkala dengan kondisi seperti itu, biasanya setan itu sangat senang tentang tempat begitu. Dia masukin nih dari mana aja, dari panca indera kita, mata, telinga, mulut. Nah, tatkala kita mendapat kesenangan, kan luar biasa tuh euforia. Ya, kalau menang pas gol euforianya. Euforianya luar biasa. Nah, itu pun kadang-kadang nggak sadar. Mulut ini setan tuh senang sekali. Tatkala kan kita nggak tahu bahwa setan menggoda manusia dari berbagai jenis, dari berbagai cara kan, melalui aliran darah, melalui lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, panca indera. Jangan kan nonton bola katanya mau sholat aja. Jadi kalau kita kosong sedikit ada setan di situ. Setan di situ. Apalagi nonton bola. Apalagi nonton bola gitu kan, Agus. Kira-kira gitulah. Ya. Oleh karena itu saya bilang, Kang Agus sebagai koordinator di lapangan, ke subkoordinatornya itu diinformasikan. Ya sebisa mungkin bagaimana. Kan kita juga susah kalau misalkan ribuan orang yang menonton, kan nggak mungkin kita bisa menyampaikan. Yang paling tidak mungkin himbauan lah begitu. Ya, kalau menurut Bapak Wahyudin gimana tentang bobotoh yang maniak tadi seperti tadi? Apa tipnya? Ada tipnya mungkin dari Pak Wahyudin supaya bisa meredam emosi, supaya tidak terlalu maniatik, tidak bisa menerima kekalahan lah. Ada tip enggak? Harus begini, harus begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kami dari pengurus DKM bisa ketemu dengan Pak Agus. Pak Agus Najabis. Betul. Agus banget. Di studio Al-Huda ini untuk membicarakan ya masalah-masalah atas izin awal ya Pak ya. Olahragaan diantaranya adalah masalah bobotoh versi. Jadi ada memang ketidaksyukuran atau tidak menerima kekalahan itu memang ada penyebab itu. Apa tuh Pak? Pertama penyebabnya adalah yaitu dikatakan hawa nafsu yang menghujani diri sendiri hatinya. Karena dikatakan oleh Allah inna nafsa la'amarun bisu. Jadi nafsu itu selalu mengajak kepada yang tidak diinginkan. Itu jiwa sportif itu yang tidak ada itu. Jadi salah satu tipnya itu. Kira-kira harus langkahnya pertama gimana nih? Mungkin kita harus mengadakan semua sekali pembinaan bobotoh atau tidak perlu menurut Bapak? Dengar deh. Kalau saya sih, kalau Kang Agus sendiri punya ide pengen ada pembinaan bobotoh. Pembinaan bobotoh tiap sekolah. Karena itu bobotoh itu Pak di berbagai kalangan. Saya pernah masuk ke sekolah. Bobotoh itu ada di semua sekolah. Apalagi picking, SMP, SMA. Saya pernah ngajar di Subang, ternyata ada picking Subang di sekolah. Sampai gerah kepala sekolahnya. Kenapa ada picking di sekolah? Kata saya jangan gerah. Picking itu resmi. Kalau mau ngadain picking di sekolah, izin dulu ke pusat. Ya itu izin dulu ke pusat dengan kepala sekolahnya. Ternyata dia di Subang tuh bikin picking sport gitu ya. SMK Binator Rumah Subang itu pernah mau picking. Sedikit konflik dengan kepala sekolah. Pas datang dari sana, bikin lagi aja picking, nanti ada saya di sana. Jadi untuk meredam itu ketidaksyukuran tidak menerima kekalahan itu diantaranya ada pembinaan mental spiritual, yaitu agama itu. Harus ya, agama. Ya. Jadi harus diarahkan ke sana pokoknya. Sebab enggak ada lah jalan lain. Seperti tadi dikatakan Pak Haji Madari ada memang iblis itu. Wah, itu musuh yang paling nyata. Ya dia. Karena paling tidak Pak, bobotoh persib itu kan hampir 80% lah Muslim atau 70% Muslim. Saya yakin itu. Kalau ada KTP-nya gitu. Ya itu berarti setuju lah harus ada pembinaan. Pembinaan sekolah, pembinaan seperti sekarang ini menginformasikan. Betul. Saya sepakat sekali gitu ya, karena anak muda itu kan regenerasi. Aset kita, aset bangsa. Mereka selain mengembangkan dirinya agar bermanfaat bagi
Nusa dan Kasa, keluarganya terutama. Nah, di lain pihak dia juga butuh hiburan. Salah satu hiburan yang paling menarik memang nonton bola. Sport entertainment. Main bola, olahraga hiburan. Walaupun kita nggak bisa main bola, tapi begitu masuk ke lapangan itu udah suatu kebahagiaan tersendiri. Hanya tadi harus memang dia harus kalau kalah menerima, gitu kan. Kalau menang apalagi gitu ya. Kelihatannya nih Kang Agus, mungkin tadi kalau Kang Agus sebagai koordinator pusatnya ya, nah itu nanti ada teman-teman di pusat. Nah, ada berikan pengarahan pada para penonton, para fanatis bola ini gitu. Tanamkan rasa sportivitas. Nah, itu loh. Nah, jadi itu walaupun kita tahu lah semua orang itu pasti senang banget main bola ya. Baik itu mereka anak yang berpendidikan atau katakanlah tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu senang banget. Nah, harusnya di situ tuh udah ada semacam pengendalian diri. Mungkin kalau usia udah di atas 20 sana mungkin bisa mengendalikan diri, tapi usia bawah ini biasanya emosinya stabil, emosinya labil gitu. Nah, ini harus kita arahkan. Mungkin itu Kang Agus. Ya dulu saya pernah sebetulnya yang udah koordinasi dengan Pak Wali Kota Bandung, Pak Dirjen Sada mengenai pembinaan bobotoh ini. Beliau Al Huda TV.